Guys, jadi sebelum kita mulai, saya sebagai manusia yang benar dan benar, saya dengan kualitas. Kita mau semuanya dapat yang bagus tuh nilai-nilainya. Maka ketika ini grup 4, ini grup berapa? Grup 4. Harus dikasih A. Kita bakal kasih saya juga kok. Ini negosiasi. Jangan kayak VOC nih. Nomor 1, informasi apakah yang disampaikan pada teks 1 dan teks 2? Teks 1 menyoroti masalah perlindungan terhadap masyarakat adat di Indonesia yang kerap terabaikan. Meskipun hak-hak mereka diakui oleh konstitusi, konflik terbuka akibat absennya perlindungan hukum mengarah pada diskriminasi dan kriminalitas. Sementara rancangan undang-undang atau juga bisa disebut RUU tentang masyarakat adat yang sudah 3 kali masuk prolegnas sejak 2010 belum juga disahkan. Contoh nyata dari konflik ini terlihat pada suku Tobago yang berhadapan dengan kepentingan industri nikel, menegaskan perlunya pengesahan RUU atau rancangan undang-undang untuk melindungi hak-hak masyarakat adat agar tidak terus terpinggirkan. Tema teks 2 membahas kondisi ekonomi Indonesia yang tengah mengalami 5 bulan berturut-turut yang berdampak negatif pada daya beli masyarakat karena kelompok menengah penurunan daya beli terlihat dari data indeks harga konsumen atau juga bisa disebut IHK dan Purchasing Managers Index atau juga bisa disebut PMI yang menunjukkan kontraksi di sektor manufaktur. Masyarakat terpaksa menarik tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang bisa berujung pada gejolak sosial. Meski demikian, proyeksi Bank Dunia menunjukkan harapan pertumbuhan ekonomi pada 2024 dan 2025. Teks ini menekankan perlunya kebijakan pemerintah yang tepat untuk mendukung daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nomor 2, carilah masing-masing 3 kalimat fakta pada teks 1 dan teks 2. Pada teks 1, dalam 1 dekade terakhir, menurut data aman atau aliansi masyarakat adat Nusantara, sebanyak 8,5 juta hektar wilayah adat tempat untuk kedudukan investasi dan 678 anggota masyarakat mengalami dan kriminalisasi. Ada kalimat yang lain itu hal itu jelas menabrak eksistensi masyarakat adat yang diakui konstitusi, yakni pasal 18B ayat 2 dan pasal 181 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan kalimat terakhir di samping itu ada pula Konvensi ILO nomor 169 tahun 1989 tentang bentuk asli dan suku. Ini disebut di dalam teks 2 ada 3 lagi, yaitu dimulai dari Mei 2024 dengan deflasi sebesar 0,03%, berlanjut ke Juni 0,08%, dan Juli 0,14%, Agustus 0,03%, dan terakhir September 0,12%. Kalau ada yang lain, dari bulan ke bulan IHK terus turun dari 106,37 pada Mei 2024 menjadi 105,93 pada September 2024, dan terakhir ada proyeksikan pertumbuhan sebesar 5% pada 2024 dan 5,1% pada 2025. Pertanyaan nomor 3, pada siapakah tulis teks editorial tersebut ditujukan? Menurut kita, teks editorial tersebut ditujukan pada pemerintahan karena teks tersebut membahas tentang janji pada masyarakat adat yang si hak masyarakat adat malah kerap diabaikan sehingga memunculkan kesan tentang ada niat lingkungan dari negara tujukan pada pemerintahan yang tidak begitu memperhatikan masyarakat adat. Kalau yang teks editorial kedua itu sangat juga pemerintahan karena menulis mencantumkan beberapa masalah ekonomi yang berskala negara kan nggak mungkin orang biasa. Good afternoon, teachers and friends. Let us stop our activities for a while. Pemerintahan karena berskala negara kan nggak mungkin kalau warga negara biasa itu bisa menyelesaikan masalah negara.
kita sudah terlalu lama menunggu pengesahan RUU dan pengakuan dan nah ini kata terlalu lama ini kan relatif, bisa beberapa menit, misalnya bisa berjam-jam. Jadi ini adalah opini. Untuk teks 2 ini di sini pemerintah tak boleh asal bikin kebijakan. Ini kan kritik opini karena tidak ada. Syarat nomor ke-6. Identifikasilah struktur kedua teks tersebut pada tabel analisis berikut. Jadi struktur yang pertama itu pengenalan isu. Menurut kami di teks 1 dan teks 2 dua-duanya memiliki pengenalan isu di paragraf pertama, karena keduanya itu memberikan pengenalan terhadap isu yang mereka sampaikan pada seluruh teks yang mereka tulis. Di paragraf 1 teks 1 mereka memberikan pengenalan tentang bahwa adanya absennya perlindungan pada warga Indonesia seringkali terjadi di Indonesia. Pada teks 2 paragraf 1 mereka memberikan pengenalan terhadap deflasi yang terjadi di Indonesia. Untuk yang struktur yang kedua itu ada penyampaian argumen-argumen. Menurut kami di teks 1 itu ada di paragraf 2 sampai 13 dan di teks 2 itu paragraf 2 sampai 12. Untuk keterangannya di teks 1 paragraf 2 sampai 13 itu berisi tentang argumen tentang mengapa absennya perlindungan sangat berkontradiksi dengan apa yang seharusnya terjadi. Pada teks 2 paragraf 2 sampai 12 terpapar argumen tentang keberadaan populasi yang sangat merugikan warganya. Dan yang terakhir itu struktur pernyataan ulang. Jadi di teks 1 itu berada di paragraf ke-14 dan di teks 2 berada di paragraf ke-13. Karena di teks 1 itu menegaskan kembali argumen-argumen yang telah disampaikan oleh penulis bahwa perlindungan warga negara harus dicapai. Sedangkan di teks kedua paragraf ke-13 menegaskan kembali argumen yang menyinggung deflasi yang ada. Pertanyaan selanjutnya ada analisis mengenai pembahasan pada kedua teks pasti Number 1 ada kalimat retoris kayak seperti yang diberitahu kelompok sebelumnya itu di sini ada kata tanya tapi karena retoris ini sudah diberikan jawabannya sama seperti teks yang 2. Next ada kata-kata populer. Ini kata populernya dan kata kajiannya. Untuk ini ada bagian kata kajiannya segmen investasi, modal, kewenangan, contoh sampel dan seterusnya. Untuk yang ketiga ada kata ganti penunjuk. Di sini pada teks nomor 1 kata ganti penunjuknya adalah ini yang menunjuk kepada Republik. Pada teks yang kedua ada 3 yaitu ini, itu, dan ini. Yang ini itu menunjuk kepada negeri, itu menunjuk kepada deflasi, dan ini untuk bagian rokok. Next ada konjungsi temporal. Untuk teks 1 ada kata ketika yang dipakai untuk melanjutkan pada awal teks. Teks ada kata sebelum untuk melanjutkan dari awalan ke kalimat selanjutnya. Untuk teks yang kedua ada kata kini dan saat. Oke. Teks. Di sini untuk yang kelima ada konjungsi kausalitas. Untuk teks pertama kita ada kata karena, sehingga, dan akibat. Untuk teks kedua ada kata akibat. Teks.
Silakan yang ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan masukan, kritikan. Ya, coba, Evan. Ke kata-kata yang populer. Populer. Itu kenapa? Berat nanti siapa yang bikin? Apa sih definisi kata-kata populer kayak itu dalam konteks editorial? Kata populer itu kata yang sering dipakai, karena kata yang sering dipakai itu udah pasti populer. Sama. Iya. Make sense. Semua kata. Menurut aku sih itu lebih ke sinonimnya enggak sih? Karena bisa diperdebatkan kalau modal itu juga populer. Padahal juga populer. Karena jika aku mencari kata populer yang keluar ini. Coba cari kata populer. Kata-kata populer di kamus Indonesia. Tapi kan ini terkait, masih terkait teksnya kan, iya kan? Ini kan ada data yang di teksnya yang menurutku kenapa nggak masukin bahasa-bahasa sehari-hari kayak kelompok sebelumnya, kenapa ditinggalkan? Why not? Oke. Different group, different opinion. Apakah Tuh, Alvaro tuh. yang pakai jaket putih di sini? Itu Itu abu sih. Kita opini. Kata ganti penunjuk itu ada kini. Kini itu bukannya buat menunjukkan waktu. explain now? boleh dijelaskan. Harusnya ini nggak sih? Apa? Harusnya ini. Oh, di salah bawa typo salah bawa ya. Aduh. Sedikit kesalahan kita. Tuh kan ini banget ya. Sedikit kesalahan. Satu cenderung tidak menentukan kehidupan kita. Berisik. Nanti mungkin fisikal tuh sebenarnya. Dan gitu ada pertanyaan lagi. Oke. Ada yang lain? Kalau dianggap. Itu pimpinan efek hitam. Saya ada pertanyaan khusus untuk Baginda Raja. Your Highness, yang mulia, Menurut Raja, dari kedua teks ini kan membahas topik atau isu yang berbeda. Nah, menurut Raja itu di ini personal aja, yang lebih penting dan genting itu yang mana? Oke. Sebelum jawab itu, Buset. mari kita baca teksnya. Oke. Mari kita baca. Menurutku teks kedua. Teks kedua apa? Ganti teks kedua apa? Ya, Bentar. Satu dikit.
king's answer is more fun. You bayangin deh, God itu send Jesus. Musik banget. You know, he can even recite the Holy Grail in bahasa Indonesia, bro. Shut up. Jadi menurutku teks 2 karena banyak kata-kata yang aku baru tahu di situ. Oke. Next question. Pertanyaan selanjutnya ada yang mau? Tanya dulu. Bagaimana? Bagaimana jawaban saya? Masih gak puas ya? Gak puas. Turunkan raja. Mungkin bisa didengar apa jawaban pegawainya. Silakan. Jadi menurut saya itu yang lebih penting itu teks kedua karena deflasi di dunia itu bisa terjadi karena dua hal. Pertama, konsumennya buat produk yang lebih banyak kayak produknya kebanyakan atau pembelinya yang kebanyakan. Jadi kedua hal tersebut bisa menyebabkan deflasi di dunia. Jadi kalau ada deflasi itu mungkin dunia itu sedang tidak baik-baik saja. Iya bang. Dia gawi. Jadi menurut kami itu hal itu bisa saja Kamu nggak sih? menurut saya hal itu bisa mementingkan dunia. Udah. Raja Jeko. Next time bisa better nih tapi lumayan. Sekarang adanya, dia kan dewanya. Apakah ada pertanyaan lain? Banyak pertanyaan, banyak fans kalian ya. Oke, sebelum kamu tanya, ingat ya guys, A-nya. Gak ada, itu gak ada. Ya udah silakan friends. Lebih merujuk ke teks kedua aja ya. Itu bahas tentang kondisi ekonomi Indonesia. Nah kan memang disebutkan masalahnya dan dijelaskannya masalahnya apa dan memang diberikan solusinya juga, tapi solusinya itu lebih mengarah ke kebijakan pemerintah. Kan kita bukan pemerintah, terus kita ngapain buat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Pertama, kita nggak bisa nyelesain masalah tersebut. Realistis ya. Satu orang itu akan kalah sama miliaran orang. Jadi apa yang kita bisa lakukan adalah berdoa dan berusaha sekeras mungkin untuk mengikuti flow dari ekonomi yang kacau di dunia ini. Revolusi Makin kacau ekonomi, stok makin turun. Abis itu Tunggu, kita dengarkan dari sang aja. Berikan wisdom dulu aja. Udah saya. Waktu bagus beli, oke. Kalian tahu saham nggak? Waktu bagus beli saham itu kapan ya? Emang tahu? Sama pak. Kalau sahamnya masih murah, terus. Let the king speak. Saham kalau makin low itu bagus buat dibeli karena ntar lama-lama makin naik. Contohnya siapa? Aku ada pertanyaan king. Ya, siapa? Contohnya Timothy Ronald. Aku dulu pernah nonton shortsnya YouTube shorts Timothy Ronald. Siapa kemarin yang habis di penjara? Yang main saham itu. Iya, yang main di nomor itu. Siapa? Iya, jangan-jangan kamu salah satu. Bentar. Indra Kents. Let me cook. Jadi saat Timothy Ronald itu pengen tongkat Bitcoin, dia pernah memberi speech yang menginspirasi saya. Dia bilang beli stok BBRI para kalian yang miskin.
kalau mau jadi miskin ke kaya, berarti yang miskin biar jadi kaya. Kalau yang miskin makin miskin gimana? Biarkan saja. Mentalitas teraja. Mentalitas teraja. Mentalitas dinasti. Revolusi Arab. Ekonomi kan ada yang kaya ada yang miskin. Kalau semuanya kaya ya inflasi dong. Kalau semuanya kaya berarti semuanya miskin. Iya. Gimana Ron? Gimana King? Gimana King? Oke, karena kelamaan mungkin dari Miss dulu ya, kita kembali ke slide dulu ya. Nanti kamu jelaskan. Iya, mungkin 1 menit atau 2 menit. Tunggu. Yang mana? Iya, kalau untuk pemilihan apa namanya timelinenya sudah bagus. Namun ada beberapa slide dilihat di situ terlalu padat tulisannya ya. Terlalu padat tulisannya itu nanti diperbaiki. Ya tadi sudah dikomentari juga sama Maro yang kata ini tadi mengapa itu dimasukkan di kata. Nah sebenarnya kalau kata kini itu bukan sebagai konjungsi, dia sebagai kata biasa. Misalnya kita mengatakan malam, ya kan, kini. Nah itu bukan sebagai kata perujuk, dia sebagai kata benda, ya. Oke, ya dari jawaban-jawaban kalian walaupun sedikit ngawur, tapi setidaknya kalian sudah berusaha untuk menjawab pertanyaan dari peserta dan karena kalian mempunyai aura, ya. Audiens tertarik untuk bertanya, ya kan? Setuju. Oke, dilanjutkan yang tadi. Gimana Ron? Gimana stop? Dilanjutkan. Turun. Ini stoknya BBRI. You guys mau belinya di mana? Bos Di sana. di sana. Situ. Bangkit dan maju di sini. Bangkit dan maju. Buset. Jadi saya akan beli di sini. Lalu di sini ini ada drop, terus di sini ada rise, bullish market. Bagus. Sekian dan terima kasih. Komplain. Excited. Langsung no English. Satu pantun. Iya. Aduh. Pagi-pagi ganyang tubuh papa. Pagi-pagi. Pagi-pagi ganyang tubuh papa. Cakep. Terima kasih dan sampai jumpa. Oh.